Imperium Britania. Pernah dengar kan? Sebuah kekuatan raksasa yang dampaknya, suka atau nggak suka, masih kita rasain sampai sekarang. Dari bahasa Inggris yang jadi bahasa global, sampai cara kita berdagang, jejaknya tuh ada di mana-mana. Tapi, pernah kepikiran nggak gimana ceritanya sebuah pulau kecil bisa menguasai seperempat daratan dunia? Yuk kita bedah bareng-bareng. Oke, mungkin ada yang nanya, kenapa sih mesti peduli? Kan udah lama bubar. Nah, ini dia intinya. Kalau kita mau ngerti kenapa dunia sekarang kayak gini, kenapa bahasa Inggris dominan, kenapa pusat keuangan ada di London dan New York, kita harus lihat cetak birunya. Amerika aja misalnya, itu kan pewarisnya, baik sebagai hasil pemberontakan dari imperium ini, sekaligus penerus kekuatannya di panggung dunia. Dan dari awal, kita langsung dihadapkan sama perdebatan yang panas banget soal warisannya. Di satu sisi, para kritikus bilang kekayaannya itu dibangun dari penindasan dan eksploitasi. Titik. Tapi di sisi lain, pendukungnya nunjukin soal warisan kreativitas, hukum, dan struktur global yang kita pakai sampai hari ini. Nah, kontradiksi inilah yang bakal terus kita temuin di sepanjang pembahasan kita. Oke, sekarang kita mundur ke awal mulanya. Jangan bayangin ada rencana besar yang super terorganisir gitu ya. Awalnya tuh jauh lebih liar. Dan semuanya didorong oleh satu hal, cuan. Yap, kalian nggak salah dengar. Asal-usul mulianya itu dari pembajakan yang dilegalin sama negara. Tokoh-tokoh kayak Henry Morgan itu pada dasarnya preman laut yang disuruh buat ngerampok emas dari kapal-kapal Spanyol. Pemerintah Inggris, wah mereka bukan cuma tutup mata, tapi malah ngasih restu. Kenapa? Karena ini cara murah buat perang lawan Spanyol. Ini sih startup dengan model bisnis perampokan. Nah, yang gila dari sini adalah evolusinya yang cepat banget. Henry Morgan itu nggak pakai duit hasil rampokannya buat foya-foya terus pensiun. Nggak. Duitnya diinvestasiin, dibeliin tanah di Jamaika yang cocok banget buat nanam tebu. Jadi sebuah imperium yang awalnya nyolong emas, terus berkembang jadi nanam gula, pakai tenaga budak, ujung-ujungnya jualan teh sama kain dari India. Dari perampok, jadi pedagang. Coba deh bayangin, pagi kalian tanpa kopi atau teh. Nah, komoditas-komoditas inilah yang mengubah segalanya. Gula, kafein, dan nikotin itu ibarat bahan bakar roket buat imperium ini. Ini adalah stimulan-stimulan baru yang mengubah total gaya hidup orang Inggris. Beda banget sama alkohol yang sebenarnya bikin ngantuk. Ada sejarawan yang bilang, imperium ini dibangun di atas gelombang gula, kafein, dan nikotin. Keren juga istilahnya. Oke, sekarang kita lompat ke era Victoria. Pertanyaannya, gimana caranya segelintir orang Inggris bisa ngatur seperempat populasi dunia? Jawabannya ada di teknologi dan birokrasi yang efisien banget. Lihat angka ini. 1.000. Cuma 1.000. Itu jumlah maksimal pejabat Inggris di India yang ngurusin ratusan juta orang. Gila kan? Ini yang disebut kemenangan minimalisme. Birokrasi super ramping yang bisa mengendalikan wilayah super besar. Jadi rahasianya ada di 3 jaringan logam ini. Kapal uap, telegraf, dan kereta api. 3 serangkai ini yang bikin dunia seolah menciut. Perintah dari London bisa nyampe India dalam hitungan jam, bukan lagi berbulan-bulan. Kereta api juga bukan cuma buat ngangkut barang, tapi yang lebih penting buat gerakin pasukan. Kalau ada pemberontakan, tentara bisa langsung dikirim dengan cepat. Nah, di bagian ini kita bakal bahas sesuatu yang paling rumit dan bikin gak nyaman dari Imperium Britania. Sebuah imperium yang katanya dibangun di atas ide kebebasan, tapi praktiknya justru penuh penindasan. Dengerin deh kata-kata ini. Keren banget kan? Ini adalah semangat dari revolusi Amerika. Kata-kata kuat dari para kolonis Inggris yang nuntut kebebasan dari apa yang mereka anggap sebagai tirani. Mereka merasa lagi memperjuangkan hak-hak mereka sebagai orang Inggris sejati. Tapi ada satu masalah besar dari klaim moral ini. Nah, ini dia tamparannya. Setahun sebelum deklarasi Jefferson, penulis Inggris Samuel Johnson ngasih pertanyaan super pedas ini. Gimana bisa orang yang teriak paling kencang soal kebebasan ternyata adalah para pemilik budak? Ini nunjukin kemunafikan yang luar biasa di jantung perjuangan mereka. Atau coba lihat kasus John Newton, pencipta lagu Amazing Grace, salah satu lagu rohani paling terkenal soal penebusan dosa. Percaya nggak? Dia itu jadi kapten kapal budak justru setelah dia bertobat. Buat dia, bisnis jual beli manusia itu cuma pekerjaan terhormat biasa. Ini nunjukin gimana butanya moralitas bisa hidup berdampingan sama keyakinan agama yang kuat di dalam imperium ini. Ternyata, revolusi Amerika itu bukan cuma soal pajak loh. Ini juga soal gengsi, soal rasa minder. Para kolonis di Amerika merasa mereka diperlakukan kayak warga kelas 2. Bukan sebagai orang Inggris asli, tapi cuma gerombolan campuran yang nggak pantas. Sampai-sampai John Adams, salah satu pendiri Amerika, nulis,
kami tidak akan menjadi negro mereka. Jadi ini juga perjuangan buat dapat pengakuan dan rasa hormat. Oke, sekarang kita masuk ke babak akhir dari imperium ini. Dan ironisnya, kita bakal lihat gimana kemenangan dalam perang global justru jadi pemicu keruntuhannya. Ini dia penyebab utamanya. Biaya Perang Dunia Pertama dan Kedua itu luar biasa mahal dan bikin Inggris bangkrut. Negara yang tadinya jadi bankir dunia, sekarang malah punya utang segunung, terutama ke Amerika. Secara finansial, imperium ini udah nggak bisa dipertahanin lagi. Lucunya lagi, imperium ini juga yang nyiptain kehancurannya sendiri. Mereka kan mendidik para elit lokal kayak Aurobindo Ghosh ini di sekolah-sekolah terbaik Inggris. Tujuannya biar mereka jadi administrator yang patuh. Nggak taunya, mereka malah pakai ide-ide barat soal kebebasan dan nasionalisme buat nuntut kemerdekaan. Ibaratnya, mereka menciptakan monster Frankenstein mereka sendiri. Dan ini adalah pesan yang nyelekit tapi jelas dari Amerika kekuatan baru dunia. Sekutu Inggris di perang ini ngasih sinyal, kita bantu kalian perang tapi bukan buat nyelamatin koloni-koloni kalian ya. Tatanan dunia yang lama udah selesai. Udah terjadi pergeseran kekuasaan. Jadi bisa dibilang, ini kemenangan yang ongkosnya mahal banget. Inggris mengorbankan imperiumnya demi menghentikan imperium lain yang dianggap lebih brutal. Ini jadi pertanyaan yang rumit. Apakah pengorbanan ini bisa nebus dosa-dosa imperiumnya yang lain? Terakhir, mari kita lihat warisan abadi yang ditinggalkan imperium ini. Jejak-jejak yang seringnya nggak kita sadari, tapi terus membentuk dunia kita sampai detik ini. Warisannya tuh macem-macem banget. Dari yang gede-gede kayak bahasa Inggris yang jadi bahasa dunia, sistem hukum, demokrasi parlementer, sampai ke hal-hal yang mungkin nggak kepikiran, kayak sepak bola. Dan, kata salah satu gubernurnya, beberapa kata umpatan yang populer banget di seluruh dunia. Kita ini hidup dalam kerangka yang sebagian besar dibangun oleh mereka. Beberapa pemikir modern malah berpendapat kalau kita sekarang ini hidup di era imperialisme pasca modern. Ini bukan lagi soal menaklukkan wilayah pakai senjata, tapi soal pengaruh lewat ekonomi dan nilai-nilai global. Coba pikirin deh, Uni Eropa, IMF, atau Bank Dunia. Negara-negara kan secara sukarela ikut dalam sistem yang lebih besar itu. Jadi ini imperium nilai, bukan lagi imperium wilayah. Dan ini membawa kita kembali ke pertanyaan awal, tapi dengan sudut pandang baru. Setelah melihat kebangkitannya yang didorong cuan, dominasinya lewat teknologi, paradoks moralnya, dan kejatuhannya yang ironis, kira-kira pelajaran apa yang bisa diambil oleh negara-negara besar di dunia saat ini? Sejarah mungkin nggak berulang persis sama, tapi polanya seringkali mirip.